Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton yaitu saham MBSS. Dengan nama perusahaannya adalah eh, PT Mitra Bahtera Segara Sejati. Nah ini mereka bergerak di bidang pengangkutan ya. Ini kita bisa lihat di websitenya nih, tampilan layarnya ada batu bara. Namun belakangan mereka diversifikasi mengangkut nikel dan tembaga. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri di websitenya yaitu di mbss.co.id. Nah, kalian bisa ngecek sendiri ya di websitenya. Sini ada profilnya mereka, manajemennya mereka, servisnya mereka atau bisnisnya mereka, CSR-nya mereka, dan lain-lain. Kalian juga bisa lihat laporan keuangan mereka. Ini kita lihat ya laporan keuangan mereka. Nah, ini ada prospektusnya mereka, ada laporan tahunan, annual report itu laporan tahunan, financial report itu laporan keuangan. Kita bisa lihat lebih detail ya. Oke, ini salah masuk. Ini malah masuk ke news. Nah, kita lihat di financial report. Nah, ini lengkap nih. Dari tahun 2012 ya. Nah, ini laporan keuangan. Jadi kalian bisa ngecek sendiri di websitenya mbss.co.id. Kita akan lihat profil singkatnya mereka di website idx.co.id ya. Ini nama PT-nya, Mitra Bahtera Segara Sejati, kode sahamnya MBSS, dan mereka IPO di tahun 2011. Dan mereka di bidang pengangkutan ya. Ini pengangkutan utama mereka batu bara, tapi terakhir mereka diversifikasi, angkut nikel dan komoditas lainnya. Ini jajaran direksi dan komisaris, kalian wajib cari tahu nama-nama mereka ya, direksi dan komisarisnya, apakah ada latar belakang yang suram atau tidak. Dengan cara ketik nama mereka spasi kasus. Kalau ada ketemu kasus harus hati-hati, kalau bisa hindari saham ini. Tapi kalau misalnya tidak ada, artinya aman. Gitu. Kita lihat komposisi pemegang saham. Idealnya pemegang saham atau pengendali saham itu ada satu pihak pengendali minimal 51% untuk mengendalikan perusahaan. Lalu yang masyarakat itu maksimal 30%. Dan kita lihat ini ideal ya, karena ini lebih dari 51% PT Gale Adika Arnawama. Nah, ini 82%. Masyarakat mereka di bawah 30% ya, hanya 12%. Jadi ini lumayan ideal ya. Dan kalian wajib cari tahu siapa orang pengendali dari PT Gale Adika Arnawama ini. Orangnya ya, kalian cari tahu. Nah, dari orang tersebut kalau misalnya ketemu, kalian cari tahu latar belakang orangnya, apakah jahat atau bukan, apa punya kasus atau tidak. Sama dengan cara cari latar belakang ini komisaris dan direksi ya. Ketik nama mereka, spasi kasus. Gitu. Kalau ini cari tahu pendirinya atau pemiliknya, tinggal ketik pendiri atau pemilik dari PT Gale Adika Arnawama di Google. Simple. Oke, next kita masuk ke laporan keuangan yang mereka di kuartal 1 2023 ya, baru dipublish. Kita lihat di bagian aset lancarnya dulu. Kita akan bandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Ini bahasa sederhananya itu utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu harus dilunasi di bawah 1 tahun. Untuk melunasi utang yang di bawah 1 tahun membutuhkan aset yang super lancar. Nah, ini dia aset super lancar. Ini komposisi 121. By the way, ini uangnya dalam bentuk USD ya, ini USD. Jadi ini 121 juta USD yang terdiri dari uang cash 109 juta. Yang lain-lainnya piutang dan aset kontrak. Jadi paling banyak mereka di uang cash. Ini bagus banget nih. Jadi aku salah satu perusahaan yang paling kusuka kalau perusahaan itu memiliki uang cash yang banyak. Ini salah satu yang aku suka ya. Uang cash mereka banyak. Kita akan lihat apakah uang cash mereka ini bisa menutupi utang jangka pendeknya mereka. Dan bisa ya, utang jangka pendek mereka hanya 12 juta aja. Jadi hanya berkurang sekitar 10% dari aset lancarnya mereka. Jadi ini benar-benar perusahaan yang super aman dari utang jangka pendek. Resikonya kecil sekali karena uang kasnya banyak. Kita akan bandingkan modal utang ya. Ini modal permodalan modal utang dengan modal ekuitas. Ekuitas itu dari investor ya.
Jadi kita pun sebagai investor kalau beli saham sama dengan beli ekuitasnya. Jadi kalau kita beli saham MBSS, sebenarnya kita beli 191 juta US dollarnya yang isinya terdiri dari aset-aset misalnya kapal, uang cash, piutang, dan lain-lain. Dan ini kita bandingkan dengan cara gini, ekuitas harus lebih besar daripada liabilitas. Ya, kenapa ekuitas harus lebih besar? Karena ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, kalau ekuitasnya lebih besar, investor akan dapat lebih banyak. Karena investor akan masuk di sisi ekuitas. Nah, kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, uh, investor akan mendapatkan lebih sedikit. Karena keuntungan perusahaan itu akan dipakai untuk membayar utang. Jadi si pemberi pinjaman lah yang mendapatkan porsi lebih banyak dari keuntungan perusahaan. Gitu. Karena kita investor ya, bukan pemberi utang. Karena kita investor ya, kita cari yang saham ini atau perusahaan yang memiliki ekuitasnya lebih besar dibanding liabilitas. Kecuali posisi kita pemberi utang ya. Kalau posisi pemberi utang ya kita liabilitasnya lebih besar kayak gitu kan. Tapi kalau kita investor ya ini harus lebih besar ekuitas. Oke, ini lebih besar ya. Ini ada 191 juta, sementara modal utang hanya 21 juta. Jadi ini sangat ideal dan sangat menarik karena utangnya mereka kecil sekali. Jadi kalau misalnya perusahaan ini untung, investor akan dapat lebih banyak. Good. Oke, kita lihat ke laporan laba rugi ya. Omset mereka turun dari 16 juta turun ke 14 juta. Ini kita nggak tahu turunnya karena apa. Kita lihat di nomor 17 ya. Turunnya dari sisi apa ya? Nomor 17, 17, ini 18, ini 17. Mereka turun dari sisi muatan mereka ya. Muatan mereka turun dari 14 juta turun ke 13 juta. Berdasarkan waktu juga turun 1,8 juta jadi 400 ribu. Wah, ini turun banyak nih. Karena fluktuasi ya kali ya. Jadi kontrak mereka itu uh, diperbaharui gitu kan. Jadi omset mereka turun ya. Kinerja omset turun. Satu hal lagi, margin laba kotornya lumayan tipis. Misalnya ini masuk 14, keluarnya 11, sisa hanya 2,9 juta. Berarti ini secara margin juga nggak begitu tebal ya. Kita lihat laba bersihnya justru naik ya. Laba bersih periode berjalan dari 692.000 naik ke 5,3 juta. Ini disebabkan karena ada penurunan beban ya pastinya ya. Oh enggak, ini ada keuntungan selisih kurs. Dan ada beban umum administrasi kurang 400-an. Keuntungan penjualan aset. Jadi sebenarnya laba bersih mereka ini ya kisaran 600-an lah. Ini karena ditolong oleh selisih kurs dan penjualan aset tetap. Wah, ini jadi bukan karena operasional ya. Kinerja aslinya yang ini nih 600 sekitar 600 ribu ya USD. Oke, secara kinerja laporan laba rugi mereka kurang menarik. Arus kas mereka positif ya 6,6. Di sini 3 juta. Oke, secara arus kas mereka aman banget. Oke, laba rugi mereka kurang kinerjanya kurang oke. Namun yang menarik adalah aset mereka banyak uang cash. Ini bagus banget. Perusahaannya sehat ya. Jadi aku akan masukin di sini perusahaan sehat ya. Secara keuangan perusahaan sehat. Sehat karena uang kas banyak. Oke, secara pertumbuhan naik turun ya ini ekuitasnya. Kalau kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Kalau di bahasa Inggris kan pasar saham itu sebenarnya equity market. Jadi carilah perusahaan yang ekuitasnya setiap tahun terus bertumbuh. Tapi kalau lihat ini bukannya turun, naik turun justru ya. Pernah di 200 lalu turun, lalu naik lagi ke 1000 lagi ke 191. Jadi naik turun kinerjanya karena omset mereka juga naik turun. Pernah di 100 juta, lalu turun lagi ke 54, 77, 68, 88. Ini masih kuartal 1 jadi belum kelihatan ya, jadi aku lewatin aja yang 14 ini. Laba bersih juga demikian ya, pernah rugi juga, pernah untung juga, jadi kinerja mereka naik turun secara tahunan. Kinerja tahunan naik turun, jadinya kurang menarik.
Ya, sempat rugi, sempat untung. Tapi menariknya arus kas mereka selalu positif, makanya uang cash mereka banyak. Jadi mereka menjaga kesehatan perusahaannya dengan menimbun uang cash yang lumayan banyak. Karena memang historical mereka kadang rugi. Jadi mereka menjaga agar perusahaan tetap berjalan ya uang cashnya banyak. Gitu. Oke ya, secara pertumbuhan mereka naik turun jadinya kurang menarik. Kalau dari valuasi ya, dari valuasi harga mereka terakhir di 1.300, menghasilkan PE ratio 7 kali, PVBR 0,79 kali. Murah, murah namun kurang menarik. Jadi semua yang murah belum tentu bagus loh ya. Murah karena ada satu hal alasan kan gitu. Misalnya alasannya memang karena kinerja mereka naik turun, jadi investor jarang masuk ke sini. Dan mereka pun dividen yieldnya kosong ya. Jarang sekali mereka bagi dividen. Nah, itu sebabnya harga sahamnya murah. Oke, kita lihat presentasinya mereka ya. Mereka lakukan presentasi di tahun 2022, 16 Juni. Kita lihat apakah informasi yang penting di tahun 2023. Kalau yang udah lewat kita akan lewatin aja. Misalnya tahun 2021 ya udah kita lewatin aja. Ini ngomongin tahun 2021 lewatin. 2022 kita juga lewatin. Nah ini paling ini yang soal armadanya ada berapa kita cari tahu ya. Armada mereka berkurang ya ini ya. Ini armada perseroan tahun kuartal 3 tahun 2022. Berkurang dari 2017 ini. Tabel yang di tengah-tengah ini. 2017 sampai kuartal 1 ya. 3M itu bulan maksudnya ya. Kuartal 1 tahun 2022. Kapal mereka terus berkurang. Di bagian barging ya. Tapi kalau FC mereka tetap sejumlah 6. Tapi total kapal mereka berkurang. Oke, ini barging loading capacity per tripnya mereka per ini ya, per kuartal 1 ya, ini segini totalnya 470. Floating cranes 182. Jadi secara armada mereka berkurang. Kejadian penting ya, mungkin ada fasilitas kredit investasi 200 miliar dengan jangka waktu kurang 5 tahun. Oh, ini mereka mengutang ya. 70 miliar untuk jangka waktu. Ya, mereka ngutang nggak apa-apa lah. Utang mereka by the way kecil banget tadi kita udah lihat ya. Jadi aman. Sewa menyewa kapal, 4 kapal tunda dalam jangka waktu 6 bulan. Pembelian saham ya. Oke, ini pembelian saham menjadi entitas anak, artinya mereka beli bisnis. Oke, nggak masalah. Membeli bisnis sama dengan menambah pendapatan juga sebenarnya. Ini keuangan kita lewatin. Ini keuangan kita lewatin. Ini ngomongin keuangan juga ya. Beban-beban kita lewatin aja. Beban kelihatan dari 2001 ke 2022 berkurang, tapi kan itu setiap tahun naik turun, jadi kita lewatin aja. CSR apalagi kita akan lewatin. Udah gitu aja, nggak ada informasi yang penting mengenai mereka ya. Nggak ada tambah kapal segala macam, justru kapal mereka berkurang ya tadi kita lihat. Ya grafik ini di kuartal 1 2022 mereka kapalnya berkurang. Nggak tahu nih mereka akan tambah atau tidak. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, apakah ada informasi yang penting. Bagaimana MBSS melihat prospek bisnis ke depannya di tahun 2022 ini, mengingat tren harga batubara ini saat ini tengah terjadi. Oke. Kita lihat pandangan si MBSS ini ya, manajemennya bagaimana. Pemulihan ekonomi memberikan dampak positif, permintaan batubara diperkirakan akan terus meningkat. Oke. Masih akan tinggi. Mereka kesimpulannya masih permintaan batubara masih akan tinggi. Harga batubara berkelanjutan. Namun MBSS menyadari bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti fluktuasi permintaan dan harga batubara. Oleh karena itu, pada tahun 2022 perusahaan berupaya untuk lebih mengembangkan upaya diversifikasi. Jadi mereka sadar bahwa batubara itu naik turun harganya kan. Karena harganya naik turun, bisnis mereka pun bisa naik turun. Karena bisnis batubara bisa naik turun, akhirnya mereka mulai melakukan upaya diversifikasi. Ini oke nih, mereka sadar bahwa batubara itu naik turun kinerjanya. Jadi ini kita bisa lihat sendiri ya.
Di tahun-tahun sebelumnya mereka kinerjanya naik turun karena mereka ngangkut batu bara. Karena mereka ada pengalaman seperti itu, ya mereka ketika mendapatkan cuan di batu bara di beberapa tahun terakhir, ya mereka melakukan ada upaya diversifikasi. Itu oke, bagus banget strateginya mereka ya. Jadi di masa mendatang meningkatkan margin, oke sih. Strategi apa saja yang dilakukan dan digencarkan di tahun ini? Mereka akan berfokus pada pelanggan dan turut bertumbuh bersama volume produksi pelanggan-pelanggan kami menggunakan armada yang telah kami miliki melalui perbaikan utilisasi. Salah satu strategi kami yaitu memastikan bahwa aset-aset kami selalu dalam kondisi prima. Oke, ini bukan strategi ya, ini lebih ke sifatnya ke bagaimana kinerja tetap bagus gitu kan. Maintenance lebih tepatnya. Menghasilkan kinerja operasional yang lebih optimal dan produktif. Dengan kondisi tersebut kami dapat ya ini lebih ke ini sih, maintenance. Jadi ini bukan strategi lebih tepatnya. Oke, bagaimana strategi ke depan memasuki bisnis pengangkutan nikel? Untuk masuk bisnis pengangkutan nikel bukan hanya masalah strategi, tapi tindakan apa yang dilakukan. Kami secara grup atau main shareholders sudah memiliki existing market di bisnis nikel, di mana saat ini ada peningkatan permintaan dari beberapa smelter yang terus menambah produksi. Permasalahan yang dihadapi terkait tindakan adalah kapasitas. Saat ini kapasitas MBSS sudah penuh, oleh karena itu strategi untuk masuk ke bisnis tersebut adalah dengan menambah kapasitas. Artinya menambah kapal ya, menambah kapasitas. Oke lah, mereka beli kapal aja sih cara ininya. Mengapa kinerja keuangan kuartal 1 menurun dibanding kuartal 4? Nah ini larangan ekspor batu bara. Dan ini lewatin aja ya, karena sudah berlalu. Oke, hanya itu aja tanya jawabnya. Namun dari tanya jawabnya itu kita bisa dapat informasi yang lumayan oke, yaitu mereka ada diversifikasi ya, terutama ke pengangkutan nikel seperti aku bilang tadi. Dan rencana mereka akan angkut selain nikel lagi, mereka diversifikasi akan angkut ke tembaga. Oke, kita lihat historical harga saham mereka. Ya ini aku pakai harga maksimal ya. Dan ini harga dari tahun 2011. Jadi dari tahun 2011 sampai tahun ini, di hari ini, mereka sudah harganya lumayan tinggi. Harga tertinggi ya, dan ini harga terendah mereka itu di kisaran 300-an. Jadi kalau kalian beli di harga sekarang, dengan kinerja mereka yang naik turun, dan omset mereka by the way di kuartal 1 turun ya, turun kinerja mereka. Dan labanya pun bukan laba hasil dari operasional mereka. Ini laba hasil dari selisih kurs, nilai tukar, dan penjualan aset. Kalau kuartal 2-nya hilang ini ya, penjualan asetnya hilang, selisih kursnya hilang, ya udah ini balik lagi ke laba bersih yang normal. Dan kemungkinan besar harga saham mereka akan jatuh. Jatuh sampai ke berapa? Mungkin mereka akan jatuh tahap pertamanya itu sampai ke 800 atau 700. Ya kemungkinan ya, tapi sebelum itu mereka akan jatuh ke 1000 dulu, dari 1700. Kalau misalnya kinerja mereka masih jelek lagi, bisa turun lebih dalam, masih jelek lagi bisa turun yang paling parah itu di harga 300-an. Jadi hati-hati aja untuk MBSS ya. Ini karena mereka sudah di harga tertinggi dan harga terendah mereka di 300-an atau 200-an, nah 300 aja deh. Kalau kinerja mereka masih buruk, mereka bisa ke 1000. Jadi hati-hati aja. Kalau kuartal 2-nya ya. Dan mereka jarang bagi dividen, mereka pernah bagi dividen di tahun 2012 sampai 2015, setelah itu stop dividen mereka. Jadi nggak pernah bagi dividen lagi. Oke, ini kinerja mereka ya. Ini ada paling terakhir itu di 5 bulan yang lalu. Ini ada sengketa utang 14 juta US dollar ya. MBSS kembali gugat PKPU, Alpha Energy, Fire. Jadi Fire ini mungkin melakukan kejahatan. Nanti kalian baca sendiri di kontan.co.id. Nah, ini MBSS dorong diversifikasi angkutan komoditas. Jadi mereka nggak mau angkut batu bara lagi. Bukan ini ya, mereka nggak mau angkut batu bara saja. Jadi mereka mau angkut nikel dan lain-lain. Ini juga nih mulai angkut komoditas batu bara setelah nikel, MBSS bidik tembaga. Oke, ini bagus. Mereka pendapatannya mereka tidak berasal dari satu sumber.
mereka berasal dari banyak sumber. Itu oke banget. Oke, nanti kalian sisanya baca sendiri di kontan.co.id, ketik kode sahamnya nanti bisa muncul sendiri. Kesimpulan, prospek. Batu bara sudah turun pamornya, jadi pasti akan mempengaruhi kinerja mereka ya. Kuartal 1 sudah kelihatan omsetnya udah turun ya. Sudah kelihatan 16 juta turun ke 14 juta karena memang pamornya batu bara sudah turun, otomatis mempengaruhi kinerja dari MBSS sendiri. Namun ada diversifikasi ya. Bisnis angkut nikel dan tembaga. Tapi itu belum signifikan karena pendapatan terbesar mereka yang angkut batu bara ini. So, kemungkinan prospek untuk jangka pendek kurang menarik ya. Kurang menarik untuk saat ini. Untuk jangka panjang belum kelihatan. Belum kelihatan. Oke, jadi secara prospek jangka pendek kurang menarik, jangka panjang belum kelihatan. Cara keuangan sehat banget ya, sehat sekali karena berlimpah uang kas dan utang sangat kecil. Ini bagus banget, perusahaan sehat banget. Pertumbuhan naik turun ya, penumbuhan dari omset, laba, dan ekuitas itu naik turun, jadi kurang menarik. Valuasi murah ya, valuasi murah namun kurang menarik karena kinerja mereka yang naik turun. Dividen sangat jarang ya, sangat jarang. Layak investasi untuk jangka panjang tidak ya, karena mereka kinerjanya naik turun dan nggak pernah bagi dividen sejak 2015. Kalau untuk jangka pendek juga tidak untuk saat ini, karena mereka di secara chartnya ini harga tertinggi ya. Dan harga terendah mereka itu 300, itu dari tahun 2011 sampai 2000 tahun di hari ini maksudnya. Kalau secara chart tahunan ya, 1 tahun ini mereka juga di harga tertinggi, di harga terendahnya mereka itu sekitar 900 sampai 1000. Jadi masih bisa jatuh ke 900 atau 1000. Jadi so hati-hati, ini kemungkinan masih bisa jatuh ke angka 1000. Jadi untuk jangka panjang dan jangka pendek hindari dulu sampai mereka memiliki bisnis yang stabil ya. Oke, itu aja untuk analisa saham MBSS. Kalau misalnya ada koreksi informasi atau mau tambah informasi, tulis saja di kolom komentar. Kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.